Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, puji Tuhan. Rabu pagi ini sudah tanggal 8 April 2026 Bapak Ibu. Mari sebelum kita beraktivitas, Bapak Ibu bekerja, usaha apapun, mari kita datang kepada Yesus. Kita mesrakan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Sentral hidup kita hanya Tuhan Yesus. Biar langkah demi langkah kita mengerti akan rencana Tuhan. Sebab Tuhan berfirman di dalam Yeremia 29 ayat 11, Tuhan sudah merancangkan rancangan masa depan yang penuh harapan. Itu kalau Tuhan sangat mencintai mengerti keadaan kita. Demikian mari kita mau belajar mengerti akan apa yang jadi rencana Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahman, kami akan pujian ini. Ajarku mengerti Bapa segala rancanganmu. Sebab kita mau baca firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat 17 sampai 32. Dikatakan di situ, buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu ya Tuhan. Seringkali kita mengerti untuk diri kita, tapi kita tidak mengerti rencana Tuhan. Mari kita mau bertobat. Kita mau mencari Tuhan. Diri kita bukan juru selamat. Hidup kita bukan menjadi sentral, tapi pusat hidup kita hanya kepada Yesus. Ajar ku mengerti, haleluya, segala rencana-Mu, amin, haleluya. Ajarku berharap hanya padamu, amin, haleluya. Bimbinglah jalanku, haleluya, dalam terang firman-Mu, amin, haleluya. Ajarku berserah hanya padamu. Terima kasih Tuhan. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu, amin, haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu, oh haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah, amin, haleluya. Bapakku, ajaib segala rancangan. Di dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan, amin, haleluya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, amin, haleluya. Ajarlah aku, haleluya, sebab Engkau-lah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari, amin. Engkau juru selamatku Bapa. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya, amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya.
Amin, haleluya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu Bapa. Terima kasih firman-Mu Bapa. Pagi ini kami membaca firman-Mu. Sucikan pikiran dan mulutku dan hatiku, dan ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa. Terima kasih berfirman pagi ini Bapa. Ku siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi. Waktu begitu cepat. Saat ini sudah kita di Rabu minggu yang kedua. Rabu yang lalu tanggal 1. Saat ini sudah tanggal 8 April 2026. Mari kita mau belajar mengerti akan rencana Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan kita mau baca Mazmur 119 ayat 17 sampai 32. Dan firman Tuhan mengajar kita di dalam Mazmur 25, 4 dan 5. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari, Tuhan Yesus. Mari kita mau selalu menanti-nantikan pagi ini. Sebelum Bapak Ibu beraktivitas, kita menanti-nantikan Tuhan. Sebab jalan Tuhan sempurna, dan jalan Tuhan akan membawa kita kepada berkat, damai sejahtera, kehidupan kekal buat selama-lamanya. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan lanjutan kemarin, Mazmur 119. Puji Tuhan. Senantiasa kita bersukacita. Hidup kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup kita menjadi pusat. Yesus menjadi pusat hidup kita. Firman Allah menjadi pusat hidup kita. Mazmur 119 ayat 17 sampai 32, demikian firman Tuhan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Ada dua hal di sini. Yang penting, minta sama Tuhan kebajikan kepada hamba-Mu, supaya aku hidup. Berarti kita hidup itu karena kebaikan Tuhan. Tanpa kebaikan Tuhan, kita tidak bisa hidup. Untuk itu kalau Tuhan berikan kita kehidupan, maka kata di ayat berikutnya, aku hendak berpegang pada firman-Mu. Mari kita mau berpegang pada firman Tuhan. Bukti nyata Bapak Ibu kasih kehidupan kan bersama saya ini. Berarti kita mendapatkan kebajikan dari Tuhan. Kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Kalau kita mendapatkan berkat dari Tuhan, kata firman Tuhan, mari kita berpegang kepada firman Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Ayat 18. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Sungguh saudara, seperti tadi malam saya bacakan firman Allah kepada pada waktu Simon, ya, dia berusaha keras sepanjang malam, dia tidak dapat karena bertindak di luar firman Allah. Bertindak di luar perintah Tuhan. Bertindak dengan kekuatan sendiri. Tapi begitu dia bertindak taat kepada firman Tuhan, terjadi mujizat. Jadi jelas di sini, singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Kalau kita pandang kebenaran firman Tuhan, imani firman Tuhan, berkat Tuhan kan mengalir buat Bapak Ibu bersama saya. Mari, firman Allah mengajar kita semua, supaya kita berpegang kepada firman Allah. Aku ini orang asing di dunia. Jangan sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Amin. Mari kita mau selalu hancur hati, kita mau rindu akan firman Tuhan. Setiap waktu. Sungguh. Setiap waktu kita berarti tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata di dalam Matius 4:4, manusia bukan hidup dari roti makanan jasmani, tapi hidup karena ketergantungan kepada firman Tuhan. Mari berarti kita mau ketergantung terus kepada firman Tuhan. Ya, ayat 21,
Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang menyimpang dari perintah-perintah. Amin. Orang yang di luar Tuhan berarti tidak Roh Kudus, bukan milik Yesus, dia terkutuk. 1 Korintus 16:22, terkutuk orang tidak mencintai Tuhan, pasti ini terkutuk. Berarti orang menyimpang dari perintah Tuhan, berarti tidak cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan, berarti taat kepada firman Tuhan. Gulingkanlah dari atasku celah dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatanmu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-nasihatku. Jiwaku melekat kepada debu, hidupkan aku sesuai dengan firman. Amin. Mari tolong garis bawahi, saudara. Ya, hidupkan aku sesuai dengan firman. Berarti firman itu hidup. Kita mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita sesuai dengan firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memberikan kehidupan. Ya, karena Yesus itu hidup. Firman Allah hidup. Lebih tajam dari pedang bermata dua. Wow, luar biasa. Kita mendapatkan firman Tuhan selalu. Mendapatkan berkat dari Tuhan. Ayat 26. Jalan-jalan hidupku telah ku ceritakan dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Mari kita mau belajar selalu minta sama Tuhan. Tuhan, ajar aku mengerti akan rencanamu Tuhan. Ajar aku selalu mengerti akan firman Tuhan. Bukan kita supaya Tuhan yang mengerti kita, tapi belajar kita mengerti Tuhan. Jangan dibalik Bapak Ibu ya. Ayat 27. Buatlah aku mengerti petunjuk tita-titamu, supaya aku merenungkan perbuatanmu yang ajaib. Amin. Mari kita mau bersumber kepada firman Tuhan. Sumber kekuatan, sumber keajaiban. Kalau kita bersumber kepada firman Allah. Percaya dan imani akan kebenaran firman. Seperti dalam Yakobus 5:16a. Ya, doa orang benar dan yakin itu besar kuasanya, menghasilkan kuasa. Kalau kita yakin akan kebesaran Tuhan, imani, di situ kita akan mengalami perbuatan ajaib dari Tuhan. Mohon maaf saudara. Karena saya terlalu semangat teriak-teriak terus saudara ya. Semangat saya kalau udah bicara firman Tuhan, utamakan Yesus. Ya, kita menjadi anak Tuhan yang militan, menjadi anak Tuhan semangat. Seperti firman Tuhan kemarin saya sampaikan waktu hari Minggu, Yesus bangkit. Mari kita mau bangkit semangat kita, ikut Yesus. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkan aku sesuai firman Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakan aku Tauratmu. Aku telah memilih jalan kebenaran, telah menempatkan hukum-hukummu di hadapanku. Amin. Kita pilih hidup semua pilihan. Tapi pilihan kita kebenaran Tuhan yang kita pegang teguh. Karena kebenaran Tuhan akan membawa kita kepada berkat, kepada kehidupan. Amin. Ayat 31. Aku telah berpaut pada peringatan-peringatanmu. Ya Tuhan, jangan membuat aku malu. Ayat 30 yang terakhir. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu, sebab engkau melampangkan hatiku. Amin. Komitmen kita, mari kita berpegang kepada firman Tuhan. Ayat 32. Aku akan mengikuti petunjuk perintah-perintahmu. Kehidupan kita diberkati sama Tuhan. Kalau kita taat seperti Simon. Waktu tadi malam saya sampaikan. Begitu dia taat kepada firman Tuhan. Lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Di situ lihat. Ada ikan-ikan besar. Sampai koyak saudara. Besar kuasa Tuhan yang dahsyat. Asal kita mau taat kepada firman Tuhan. Dan imani, percaya kepada Tuhan. Yohanes 11 ayat 40. Yesus berkata, asal kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Ajar ku mengerti, amin, haleluya, segala rancanganmu, amin, haleluya. Ajar ku percaya pada firman Tuhan, amin, haleluya. Bapakku ajaib segala rancanganmu, amin, haleluya. Tuhanku heran perbuatanmu, amin, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah
Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Haleluya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat damai sejahtera dari Tuhan menyertai Bapak Ibu bersama saya hari ini. Mari kita berpegang pada firman Tuhan. Buatlah aku mengerti Bapa segala petunjuk-petunjuk titah-titah-Mu, dan aku belajar ku setia melakukan firman Tuhan. Mari kita mau mengerti rencana Tuhan dan kita melakukan dengan iman. Langkah dan iman, maka perbuatan ajaib dari Tuhan akan nyata buat kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin.